Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat kejadian hari ini, apa yang terjadi di Timur Tengah ini, kita harus waspada. Beberapa hari yang lalu Israel sedang melakukan penyerangan terhadap gudang senjata di Suriah. Karena sejak pecah perang tahun 2011, Israel secara rutin melakukan serangan di Suriah. Sebagian besar menargetkan pasukan Hizbullah Iran dan Lebanon serta pemerintah Suriah. Dan apa yang terjadi setelah serangan itu? Ternyata serangan udaranya itu ditangkal oleh Air Dome, dan beberapa saat kemudian pemerintah Iran mengkonfirmasi, serta Bapak Ibu, 3 pemimpin dunia sudah berbicara masalah kejadian di Timur Tengah, yaitu Suriah, yaitu Turki, Putin, Rusia, dan Iran. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita melihat kejadian-kejadian ini, ternyata kita perhatikan Rusia mendukung Iran, dan Iran sangat benci sekali dengan Israel. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Apakah akan terjadi peperangan besar? Ya, kemungkinan akan terjadi peperangan besar. Kalau kita perhatikan dalam kitab Daniel di pasal yang kedua, tentang mimpinya Nebukadnezar dan mimpinya Daniel di pasal yang ke-8. Di Daniel pasal yang kedua menjelaskan tentang mimpinya Nebukadnezar, kaki tentang patung itu, dan kaki satunya tanah liat dan satunya besi yang tidak bisa bercampur. Saya percaya itu satu kekuatan yang besar. Saya percaya itu adalah Sunni dan Syiah. Mereka satu, tapi mereka tidak bisa bersatu. Terdiri dua aliran yang berbeda, merepresentasikan bagaimana Tuhannya menegakkan hukum dengan cara masing-masing yang berbeda, dan mereka memiliki perbedaan yang sangat tajam sekali. Kalau kita lihat hari ini, Syiah adanya di Iran dan Sunni adanya di Turki yang sangat berkuasa sekali, Bapak Ibu. Dan Iran didukung oleh Rusia. Dan beberapa hari setelah serangan itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, serangan udara itu menargetkan 2 gudang amunisi milik milisi Iran yang bertempur di pihak pemerintah Damaskus, dan milisi ini adalah sebenarnya yang akan diserang oleh Israel adalah gudang senjatanya milik pasukan Hizbullah Iran. Kalau kita ngelihat kejadian ini, saya percaya akan terjadi peperangan besar. Mungkin peperangan Gog dan Magog ini sudah di depan mata. Kita akan melihat peperangan itu terjadi, dan apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Di Daniel pasal yang ke-8 dijelaskan, saya pernah singgung itu sebelumnya. Saya berpikir nanti apa yang sesuai dalam hati saya, taruh dalam Tuhan dalam hati saya. Saya pikir Iran yang akan membangun tembok perbatasan antara Turki dengan negaranya. Ternyata Turki yang sedang membangun tembok perbatasan antara Turki dan Iran. Ada kemungkinan ini sebagai wacana besar atau mungkin persiapan besar, dan saya melihat ini sudah sebagai tanda-tanda akhir zaman di mana akan terjadi peperangan besar. Saya pernah singgung di Daniel pasal 8 antara domba dan kambing itu, saya percaya itu adalah Iran dan Turki karena perbedaannya sangat besar sekali. Iran itu berbasis Syiah dan Turki berbasis Sunni yang memiliki perbedaan yang sangat tajam sekali sampai hari ini. Di bangsa kita pun juga terjadi perbedaan tajam. Kalau mereka sampai berawas-awas, ada kemungkinan akan terjadi peperangan besar. Dan hari ini kita lihat, ketika pemerintahan Amerika mengambil keputusan untuk menarik semua tentaranya di Afghanistan, sekarang dikuasain oleh
Taliban, dan mereka pasti menerapkan hukum-hukum agama yang diterapkan dalam pemerintahannya. Apa yang terjadi ketika didapatin orang percaya mungkin yang melanggar hukum, atau mungkin orang-orang yang seiman dengan Taliban tapi yang melanggar hukum, akan terjadi pemotongan, pemenggalan kepala yang sadis lagi. Kita akan lihat kejadian-kejadian depan ini sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Kejadian di Timur Tengah ini kejadian yang kita akan pantau terus, karena kedatangan Tuhan selalu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan pemerintahan antikristus pun ada hubungannya dengan kejadian di Timur Tengah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika orang-orang antikristus ini berkuasa, antikristus bukanlah orang-orang Eropa, bukanlah orang Amerika. Mereka memegang kuat sekali hak asasi manusia. Tapi kalau lihat hari ini, yang sadis, yang begitu brutal sekali adalah mereka yang menganut paham bahwa pemerintahnya sesuai pemerintahan agama, dan mereka menerapkan hukum agama yang sangat kejam sekali. Dan kita harus bersiap-siap sebagai orang percaya, harus berdoa sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Di Yakobus 5:9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, nggak usah ngedumel, nggak usah ngomel, jangan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Kalau terjadi perselisihan satu dengan yang lain, udah jangan saling menyalahkan. Kita fokusnya kepada Tuhan saja, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus pada penderitaanmu, jangan fokus pada hal yang sifatnya daging dan duniawi. Ini adalah momen di mana kita mempersiapkan diri untuk melihat kedatangan Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Justru kita harus menjadi orang yang memiliki belas kasihan, memiliki hati Yesus yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus didapati menjadi tahan uji. Kalau kita lihat penderitaan kita hari ini hanya penderitaan sebatas penderitaan kebutuhan kita sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ngelihat yang akan datang nanti, ketika pemerintahan antikristus itu berkuasa, atau orang-orang yang percaya dengan hukum agama diterapkan, kita sebagai orang percaya pasti akan mengalami penderitaan yang lebih mengerikan lagi. Makanya bersyukur hari ini kita bisa menikmati hidup dengan baik. Bersyukur kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, berdoa dengan baik, melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Saya percaya ketika datangan Tuhan kedua kali, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, kita akan melihat aniaya besar, penderitaan besar, hal yang mengerikan. Dan kita hari ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Bersyukur kalau kita dipanggil Tuhan sebelum terjadi aniaya. Tapi kalau kita berada dalam masa aniaya, kita harus mempersiapkan diri menjadi orang yang Kristen yang tangguh dan kuat, kokoh, berpegang kepada iman. Dan mulai hari ini kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan setiap hari, dan memiliki pergaulan dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya kita akan melihat hal besar, kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita tuh harus bereskan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah membereskan hati di hadapan Tuhan, kita akan mudah dipakai Tuhan, dijadikan saluran berkat untuk kemuliaan namanya. Ketika hidup kita dijadikan saluran berkat, otomatis Tuhan yang dimuliakan. Yang menjadi utama adalah Tuhan dahulu, bukan kepentingan. Hari ini udah, jangan pusing dengan masalahmu, jangan pusing dengan egomu, harga dirimu, kepahitanmu, masalah hatimu, itu mesti beres dulu. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat loh. Kita harus didapatin ketika Tuhan datang, kita harus didapatin menjadi mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki yang tidak bercacat celah. Kita harus didapati tidak bercacat celah dan berkenan di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Dan kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Hari ini, selama kita masih diberikan napas hidup, masih melakukan aktivitas dengan baik, itu artinya Tuhan masih pelihara. Tuhan sertai, Tuhan lindungin. Bersyukur dan nikmatin itu. Dan kita kerjakan kehidupan kita semakin hari semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus melakukan yang terbaik karena kita itu bukan karena kasih, bukan karena kemurahan Tuhan. Harusnya karena kita mencintai Tuhan kita melakukannya untuk tidak menyakitin hati Tuhan.
Apa yang kita akan hari-hari ini, kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Harus belajar menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita didapatin berkenan di hadapannya. Saya percaya penderitaan yang kita alami hari ini adalah penderitaan yang sementara, hanya latihan saja, supaya hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Tapi ketika ada penderitaan fisik yang sesungguhnya, kita harus tahan dengan iman, jangan sampai kita benar-benar berontak. Tapi saya percaya sebelum penderitaan, masa siksaan yang mengerikan itu, kita sebagai orang percaya sudah diangkat di awan permai. Maka kita harus didapati menjadi orang yang siap ketika terjadi pengangkatan. Kita akan berjumpa Tuhan di awan permai, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita hari ini. Amin. Tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Dan kasih orang-orang di sekitarmu. Hidup jadi berkat buat mereka, biar mereka mengalami Kristus melalui kehidupan kita. Amin. God bless you.